Seorang artis terkenal yang sering menjadi sorotan justru melakukan sesuatu yang sangat kontroversial? Kisah ini akan membuat Anda terkejut sekaligus terinspirasi oleh pembelajaran hidup yang mendalam. Inilah ceritanya. Ethan Carter adalah nama yang tidak asing di dunia hiburan. Dia adalah aktor Hollywood papan atas dengan wajah tampan dan karisma yang memikat, membuatnya menjadi idola bagi jutaan orang di seluruh dunia. Namun, di balik gemerlap kesuksesannya, Ethan dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Dia sering menjadi sorotan bukan hanya karena aktingnya, tetapi juga karena sikapnya yang angkuh dan ucapannya yang seringkali menyinggung orang lain. Ethan kerap mengungkapkan pendapatnya secara blak-blakan di media sosial, tanpa peduli apakah itu akan melukai perasaan orang lain atau tidak. Dalam berbagai wawancara, Ethan pernah menyebut bahwa dia tidak percaya pada agama atau keyakinan spiritual apapun. Baginya, semua itu hanyalah dongeng lama, yang menurutnya tidak relevan lagi di era modern. Pernyataan seperti ini seringkali membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Tetapi Ethan selalu membela dirinya dengan mengatakan bahwa dia hanya menggunakan hak kebebasan berbicara. Penggemarnya yang setia tetap membelanya, sementara para pengkritiknya semakin bertambah setiap hari. Ethan merasa bahwa dia tidak perlu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Namun, keadaan mulai berubah ketika Ethan menerima tawaran untuk menjadi pembawa acara dalam sebuah talk show kontroversial. Dalam acara ini, dia sering menyentuh topik-topik sensitif, mulai dari politik hingga agama. Ethan, yang terkenal dengan gaya bicara sarkastik dan tajam, seringkali menggunakan momen ini untuk mengejek berbagai kepercayaan, termasuk agama Islam. Para penonton pun terpecah. Sebagian besar menganggap ucapannya lucu dan berani, sementara yang lain merasa dia melewati batas. Puncak kontroversi Ethan terjadi pada suatu malam di acara talk show tersebut. Pada episode yang disiarkan secara langsung, Ethan mengangkat tema tentang kitab suci dari berbagai agama. Dengan gaya sarkasme yang sudah menjadi ciri khasnya, dia mulai membahas Al-Quran. Ethan dengan sengaja mengucapkan komentar-komentar yang sangat tidak pantas, bahkan menghina isinya tanpa dasar yang jelas. Penonton di studio yang biasanya tertawa terbahak-bahak mulai terdiam. Beberapa dari mereka bahkan tampak tidak nyaman, tetapi Ethan terus berbicara dengan santai, seolah-olah tidak ada yang salah. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika Ethan mengeluarkan sebuah buku yang dia klaim sebagai Al-Quran. Dia menatap kamera dengan senyuman sinis sebelum mengeluarkan korek api dari sakunya. "Mari kita lihat apakah kitab suci ini benar-benar sakral," katanya dengan nada mengejek. Dalam hitungan detik, dia menyalakan api dan membakar buku itu di depan kamera. Penonton di studio terkejut, sementara produser acara langsung memotong siaran tersebut. Namun, tindakan itu sudah terlanjur viral di media sosial, memicu gelombang kemarahan yang luar biasa dari berbagai komunitas di seluruh dunia. Setelah kejadian itu, Ethan menjadi pusat kontroversi global. Protes besar-besaran terjadi di berbagai negara, terutama di komunitas Muslim. Banyak pihak mengecam tindakannya, termasuk para pemimpin agama, politisi, dan selebritas lainnya. Ethan, yang biasanya tidak peduli dengan kritik, kali ini menghadapi tekanan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Meskipun begitu, dia tetap bertahan pada pendiriannya. "Saya hanya menyuarakan kebebasan saya. Jika Anda tidak suka, itu masalah Anda, bukan masalah saya," katanya dalam sebuah wawancara. Berita tentang tindakan Ethan menyebar seperti api. Media internasional berlomba-lomba melaporkan insiden tersebut, dan tagar Ethan Carter Apologize menjadi trending di berbagai platform media sosial. Namun, alih-alih meminta maaf, Ethan justru membuat pernyataan yang semakin memperkeruh suasana. Dia mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk seni, dan bahwa tidak ada yang berhak membatasi ekspresinya. "Jika kalian marah hanya karena buku, itu artinya kalian terlalu sensitif," ujarnya dengan nada sombong. Tentu saja, pernyataan ini hanya menambah minyak ke dalam api. Tidak hanya umat Muslim,
Banyak komunitas dari agama lain yang ikut mengkritik Ethan karena kurangnya rasa hormat terhadap kepercayaan orang lain. Bahkan beberapa sponsor utama yang mendukung karirnya mulai menarik diri. Salah satu perusahaan besar yang pernah bekerja sama dengan Ethan mengeluarkan pernyataan resmi. Kami tidak mendukung tindakan yang merugikan keharmonisan antar umat beragama. Namun, Ethan tetap keras kepala. Dia merasa bahwa semua ini hanyalah badai kecil yang akan berlalu seiring waktu. Dia bahkan mengunggah video di akun media sosialnya, mengatakan bahwa semua kritik yang dia terima adalah bukti bahwa dia berhasil mengguncang dunia. Dalam video tersebut, Ethan terlihat santai, duduk di kursi mewah di rumahnya yang megah di Beverly Hills, dengan pemandangan kota Los Angeles di belakangnya. Kalian semua terlalu serius, katanya sambil tertawa. Seminggu setelah kejadian itu, sebuah tragedi besar menimpa Ethan. Pada malam yang tenang, tanpa peringatan apapun, rumah mewahnya terbakar habis dilalap api. Kebakaran itu terjadi begitu cepat sehingga Ethan nyaris tidak sempat menyelamatkan apapun. Dalam waktu kurang dari 1 jam, properti bernilai jutaan dolar itu hanya menyisakan puing-puing yang hangus. Ethan berhasil keluar dengan selamat, tetapi dia kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya, termasuk koleksi barang-barang antik, pakaian desainer, dan dokumen penting. Pemadam kebakaran segera datang ke lokasi, tetapi api sudah terlalu besar untuk dikendalikan. Tetangga Ethan yang tinggal di sekitar kawasan elit tersebut berkumpul di luar, menyaksikan rumahnya terbakar dengan ekspresi terkejut. Ini sangat aneh, kata salah satu petugas pemadam kebakaran. Kami belum menemukan penyebab pasti dari kebakaran ini. Tidak ada korsleting atau kebocoran gas yang terdeteksi. Banyak orang mulai berspekulasi tentang kejadian ini. Beberapa mengatakan bahwa ini hanyalah kecelakaan, sementara yang lain percaya bahwa ini adalah karma atas perbuatan Ethan sebelumnya. Spekulasi ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa tidak ada rumah lain di sekitar yang terkena dampak kebakaran. Hanya rumah Ethan yang terbakar, seolah-olah api itu memiliki tujuan tertentu. Setelah kebakaran, Ethan harus menghadapi kenyataan pahit. Dia kehilangan segala sesuatu yang dia banggakan selama ini. Rumah mewah, barang-barang koleksi, dan gaya hidupnya yang glamor lenyap dalam sekejap. Untuk pertama kalinya, Ethan merasa benar-benar tak berdaya. Dia duduk di pinggir jalan, menatap sisa-sisa rumahnya yang hangus, dengan air mata mengalir di pipinya. Media dengan cepat meliput kejadian tersebut, dan foto Ethan yang tampak hancur tersebar di mana-mana. Banyak orang bersimpati padanya, tetapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa ini adalah balasan atas perbuatannya. Mungkin ini saatnya Ethan belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Komentar seorang netizen di media sosial. Ethan, yang biasanya begitu percaya diri, kini menjadi bayang-bayang dirinya yang dulu. Dia mulai menyadari bahwa hidupnya selama ini kosong. Semua kemewahan yang dia miliki tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang, baik secara materi maupun moral. Dia mulai merasa bahwa kebakaran ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan sebuah pesan yang mencoba mengajarkannya sesuatu yang lebih besar. Setelah kebakaran yang menghancurkan rumah mewahnya, Ethan Carter merasa dunianya runtuh. Dia kehilangan tempat tinggal, barang-barang berharga, dan yang paling penting, identitas dirinya sebagai seorang aktor yang hidup dalam kemewahan. Di tengah puing-puing rumahnya, Ethan duduk di kursi darurat yang disediakan tim penyelamat, menatap kosong ke arah abu dan serpihan bangunan. Kilatan kamera dari wartawan yang meliput tragedi itu tidak membuatnya bereaksi seperti biasanya. Tidak ada senyum tipis arogan, tidak ada kata-kata sinis. Hanya kesunyian yang mendalam. Di balik ketenangan luar yang ia tunjukkan, pikiran Ethan bergejolak. Malam itu, dia tidak bisa tidur, meski tubuhnya terasa lelah setelah seharian menangani laporan kebakaran. Dalam kesendirian, dia mulai merenungkan kejadian-kejadian yang telah terjadi. Ethan tidak percaya pada karma, tetapi untuk pertama kalinya,
Dia mulai mempertanyakan apakah ada hubungan antara perbuatannya membakar Al-Quran dan kebakaran yang menghancurkan segalanya. Apakah ini kebetulan? Gumamnya, menatap langit malam melalui jendela kamar hotel sederhana yang kini menjadi tempat tinggal sementaranya. Ingatan tentang momen saat dia dengan sengaja membakar kitab suci itu kembali menghantuinya. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya tindakan provokatif untuk acara televisi. Tetapi hati kecilnya mulai memberontak. Ethan, yang selama ini tidak percaya pada spiritualitas, mulai merasakan kekosongan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Malam itu, dia menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kebakaran yang menimpa Ethan tidak hanya menghancurkan properti fisiknya, tetapi juga meruntuhkan karirnya. Berita tentang tragedi itu menyebar dengan cepat di seluruh dunia, dan orang-orang mulai mengaitkannya dengan tindakannya yang kontroversial. Sponsor besar yang tersisa memutuskan hubungan mereka dengan Ethan, dengan alasan bahwa reputasinya yang buruk tidak sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Proyek film besar yang seharusnya menjadi langkah besar dalam karirnya dibatalkan. Sutradara dan produser mulai menjauhinya, takut terkena dampak negatif dari keterlibatan dengan nama Ethan Carter. Tidak hanya itu, dukungan dari penggemarnya juga mulai memudar. Banyak yang sebelumnya membela tindakannya kini berbalik mengkritiknya. Kami pikir dia hanya bercanda, tapi ternyata dia tidak punya rasa hormat sama sekali. Komentar salah satu mantan penggemarnya di media sosial. Ethan mulai merasa terisolasi. Teman-teman yang dulu sering hadir di sekelilingnya kini menghilang satu persatu. Teleponnya jarang berdering, dan undangan ke acara-acara bergengsi berhenti datang. Di tengah semua itu, Ethan mulai menyadari betapa rapuhnya hidup yang telah dia bangun. Semua kemewahan yang dia nikmati selama ini ternyata tidak memberikan kepuasan sejati. Sebaliknya, dia mulai merasakan kehampaan yang mendalam. Dia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan hal-hal kecil, seperti berjalan-jalan di taman atau menonton televisi. Tetapi tidak ada yang bisa mengusir rasa bersalah dan kehilangan yang terus menghantui pikirannya. Suatu malam, di tengah perjuangannya melawan insomnia, Ethan akhirnya tertidur. Dalam mimpinya, dia menemukan dirinya berada di sebuah padang pasir yang luas dan sunyi. Angin berhembus lembut, membawa aroma yang aneh, seperti campuran pasir dan bunga yang tak dikenal. Di kejauhan, dia melihat sosok berjubah putih berdiri di atas bukit kecil. Sosok itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya penuh makna. Ethan merasa tertarik untuk mendekat, meskipun ada rasa takut yang menyelimutinya. Ketika Ethan mendekati sosok itu, dia melihat bahwa orang tersebut memegang sebuah buku yang sangat dikenalnya, Al-Quran. "Apakah ini yang kamu bakar?" tanya sosok itu dengan suara yang tenang tetapi penuh wibawa. Ethan tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh, dan tubuhnya gemetar. Sosok itu tidak marah, tetapi ada kesedihan yang mendalam di matanya. "Kamu membakar sesuatu yang tidak kamu pahami," lanjutnya. "Tetapi masih ada waktu bagimu untuk belajar dan memperbaiki kesalahanmu." Ethan terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Mimpi itu begitu nyata, seolah-olah dia benar-benar berada di padang pasir tersebut. Kata-kata sosok itu terus terngiang di telinganya. Ethan, yang selama ini menolak keberadaan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa mimpi itu adalah pesan yang mencoba menyampaikan sesuatu kepadanya. Setelah mimpi itu, Ethan memutuskan untuk mencari jawaban. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus menghantuinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ethan merasa bahwa dia harus keluar dari zona nyamannya dan menghadapi kenyataan yang selama ini dia tolak. Dia mulai membaca tentang Islam dan mencoba memahami apa yang telah dia hina sebelumnya. Ethan menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang agama ini, dan kebanyakan pendapatnya didasarkan pada prasangka yang tidak berdasar. Ethan juga mulai menghadiri diskusi antaragama secara diam-diam. Dia tidak ingin orang-orang mengenalinya, jadi dia datang dengan mengenakan topi dan kacamata hitam. Di sana,
Dia mendengarkan cerita-cerita tentang bagaimana Al-Quran telah memberikan harapan dan inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Perlahan tapi pasti, Ethan mulai melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Dia menyadari bahwa hidupnya selama ini hanya berfokus pada dirinya sendiri, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain. Dalam salah satu diskusi tersebut, Ethan bertemu dengan seorang imam muda bernama Yusuf. Yusuf tidak tahu siapa Ethan sebenarnya, tetapi dia menyambutnya dengan hangat. "Apakah Anda mencari sesuatu?" tanya Yusuf dengan senyuman. Ethan, yang biasanya pandai berbicara, hanya mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang lebih kuat atau lebih hebat dari dirinya yang sebenarnya. Ethan mulai merasa bahwa hidupnya perlahan berubah. Dia tidak lagi merasa tertekan oleh kebencian yang datang dari luar, karena dia mulai menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Dia menghabiskan waktu lebih banyak untuk merenung dan mencoba memahami makna hidup yang sebenarnya. Ethan juga mulai menulis jurnal, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dalam tulisannya, dia mencurahkan perasaannya tentang apa yang telah terjadi, termasuk rasa bersalahnya atas tindakan yang telah dia lakukan. Suatu hari, Ethan memutuskan untuk berbicara secara terbuka kepada publik. Dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial, dia meminta maaf atas tindakannya yang menghina dan membakar Al-Quran. "Saya telah melakukan kesalahan besar, dan saya sadar bahwa saya harus bertanggung jawab atas tindakan saya," katanya dengan suara yang bergetar. Video tersebut menjadi viral, tetapi kali ini, tanggapan yang dia terima jauh berbeda. Banyak orang yang menghargai kejujurannya, meskipun masih ada yang skeptis. Perjalanan Ethan belum selesai, tetapi dia merasa bahwa dia berada di jalur yang benar. Dia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang kekayaan atau ketenaran, tetapi tentang bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Ethan, yang dulu dikenal sebagai sosok angkuh dan kontroversial, kini berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih rendah hati dan penuh kasih. Ethan menyadari bahwa meminta maaf secara terbuka hanyalah langkah awal. Rasa bersalah yang masih membebaninya mendorongnya untuk mencari cara menebus kesalahan. Dengan bantuan Yusuf, imam muda yang kini menjadi sahabat dan pembimbing spiritualnya, Ethan mulai mendalami ajaran Islam untuk memahami lebih jauh tentang kitab suci yang pernah dia hina. Yusuf tidak pernah menghakimi Ethan atas masa lalunya, tetapi selalu memberinya semangat untuk memperbaiki diri. "Pengampunan adalah jalan yang penuh liku, Ethan," kata Yusuf suatu hari ketika mereka sedang duduk di sebuah masjid kecil di Los Angeles. "Bukan hanya tentang meminta maaf kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada Tuhan." Kata-kata itu membekas di hati Ethan. Dia mulai melihat bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang membangun kembali reputasinya di mata publik, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dalam hatinya. Ethan pun memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nyata sebagai bentuk pertobatannya. Dia mulai mengadakan acara amal untuk membantu korban kebakaran di Los Angeles. Dalam acara tersebut, dia tidak hanya menyumbangkan uang, tetapi juga melibatkan diri secara langsung. Ethan membantu membangun kembali rumah-rumah yang hancur, bahkan bekerja bersama para relawan di lapangan. Banyak yang terkejut melihat perubahan Ethan. "Apakah ini benar-benar Ethan Carter?" tanya salah satu relawan. Ethan hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar. Seiring waktu, Ethan mulai menjadi pribadi yang jauh berbeda dari sosok yang pernah dikenal publik. Dia tidak lagi mengutamakan popularitas atau kekayaan, tetapi lebih fokus pada bagaimana dia bisa memberikan dampak positif. Ethan memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi nirlaba yang bernama Phoenix Rising, terinspirasi dari mitos burung phoenix yang bangkit dari abu. Organisasi ini bertujuan untuk membantu mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam, termasuk kebakaran. Setiap orang memiliki kesempatan kedua, seperti burung phoenix yang bangkit dari abu.
kata Ethan dalam pidatonya saat peluncuran organisasi tersebut. Dia berbicara dengan tulus, tanpa naskah yang biasanya dia andalkan saat tampil di depan umum. Banyak yang terharu melihat perubahan Ethan. Media yang dulu mengecamnya kini mulai meliput kisahnya, dengan nada yang lebih positif. Dari seorang aktor kontroversial menjadi pahlawan masyarakat, ini adalah transformasi yang luar biasa, tulis salah satu artikel berita. Namun, tidak semua orang mendukungnya. Beberapa kritikus masih meragukan ketulusan Ethan, menganggap bahwa ini semua hanyalah strategi untuk memperbaiki citra. Ethan tidak marah atau membela diri. Dia tahu bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam, dan dia siap untuk membuktikan ketulusannya melalui tindakan nyata. Dalam proses ini, Ethan belajar untuk bersabar dan menerima kritik sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Selain berfokus pada kegiatan sosial, Ethan juga berusaha memperbaiki hubungan pribadinya. Salah satu langkah paling sulit adalah menghubungi keluarganya, yang telah lama dia abaikan. Selama bertahun-tahun, Ethan terpisah dari kedua orang tuanya karena perbedaan pandangan hidup. Mereka adalah orang-orang sederhana yang tidak pernah menyetujui gaya hidup mewah Ethan. Namun, setelah semua yang terjadi, Ethan merasa bahwa dia perlu memperbaiki hubungan ini. Dengan gugup, Ethan menelepon ibunya yang tinggal di kota kecil di Arizona. "Ma, ini Ethan," katanya dengan suara bergetar. Ada jeda panjang sebelum ibunya menjawab. "Ethan, sudah berapa tahun kamu tidak menelepon kami?" Ethan menahan air mata saat mendengar nada kecewa dalam suara ibunya. "Ma, aku minta maaf. Aku tahu aku telah mengecewakan kalian, tapi aku ingin memperbaikinya," katanya dengan tulus. Percakapan itu menjadi awal dari rekonsiliasi yang emosional. Ethan mengunjungi rumah orang tuanya untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Dia disambut dengan pelukan hangat dari ibunya, yang tidak bisa menahan air mata. "Kamu selalu menjadi anakku, Ethan. Apapun yang terjadi," katanya. Momen ini menjadi salah satu titik balik terbesar dalam hidup Ethan. Dia menyadari bahwa tidak ada kesuksesan yang lebih berarti daripada mendapatkan kembali cinta dan dukungan dari keluarga. Di tengah semua perubahan yang dia alami, Ethan mulai merasa bahwa hatinya semakin tenang. Dia tidak lagi terobsesi dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Sebaliknya, dia fokus pada bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Ethan mulai mengembangkan kebiasaan baru, seperti meditasi dan membaca buku-buku spiritual. Dia juga sering menghabiskan waktu di alam, menemukan kedamaian di tengah keindahan yang dulu dia abaikan. Suatu hari, Ethan memutuskan untuk kembali ke masjid tempat dia pertama kali bertemu Yusuf. Dia ingin berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepadanya. Ketika dia memasuki masjid, dia merasa damai. Tidak ada kamera atau penggemar yang mengikuti langkahnya, hanya dirinya sendiri dan niat tulus untuk mencari kedamaian. Ethan berbicara kepada Yusuf tentang perasaannya. "Aku merasa bahwa hidupku akhirnya memiliki makna," katanya. Yusuf tersenyum dan berkata, "Itu karena kamu telah menemukan jalanmu. Perjalanan ini adalah milikmu, Ethan, dan kamu telah memilih untuk berjalan di jalur yang benar." Percakapan itu membuat Ethan semakin yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi untuk pertama kalinya, dia tidak merasa takut. Ethan menyadari bahwa kedamaian sejati tidak datang dari dunia luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Kisah Ethan Carter menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Dari seorang aktor yang arogan dan penuh kontroversi, dia berubah menjadi seseorang yang rendah hati dan peduli pada sesama. Perjalanan hidupnya mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Ethan tidak lagi dikenal sebagai bintang Hollywood yang mewah, tetapi sebagai simbol harapan dan transformasi. Dalam sebuah wawancara, Ethan ditanya tentang apa yang dia pelajari dari semua yang telah terjadi. Dengan senyum tenang, dia menjawab, "Saya belajar bahwa hidup ini adalah tentang memberi,
bukan hanya menerima. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik hari ini dan esok. Jawaban itu membuat banyak orang terinspirasi, termasuk mereka yang sebelumnya membencinya. Ethan Carter tidak lagi mengejar kemewahan atau ketenaran. Dia hidup dengan sederhana, tetapi hatinya penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Kisahnya menjadi pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah, dan bahwa pengampunan serta cinta bisa menyembuhkan luka terdalam sekalipun. Ethan, yang dulu hidup dalam kegelapan, kini bersinar terang sebagai bukti bahwa setiap orang bisa bangkit dari abu kehidupan.